Warahmatullahi wabarakatuh. Belum semuanya menyahut salam kami. Diulang ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang kami hormati Kepala SMA Tanjung dan hari ini Pak Nidrono selaku PLH. Dan kami juga memberi desiminasi atau berkewajiban mendesiminasikan apa-apa yang sudah kami dapatkan selama mengikuti program calon guru penggerak ya. Jadi kewajiban kami untuk membagi ilmu kepada Bapak Ibu, dan saat ini adalah waktu yang tepat karena apa yang kami desiminasikan nanti juga bagian dari kerja kita selama 1 tahun di 2023. Semangat Bapak Ibu untuk mengikuti? Semangat. Alhamdulillah, ini semuanya wajahnya ke laptop. Ya. Nah, untuk lebih apa ya Bu Sumi? Biar lebih fokus ya. Ya. Kita dalam mengikuti workshop ini kita sepakati dulu Bapak Ibu ya kesempatan kelas kita supaya apa yang kami sampaikan juga fokus, dan ini bagian dari kegiatan kita juga sehari-hari, jadi tidak terlepas dari kegiatan kita sehari-hari. Oke, yang pertama kami menawarkan apakah Bapak Ibu peserta berkenan tidak menggunakan laptop atau HP selama sesi workshop desiminasi? Berkenan? Alhamdulillah. Untuk ini nanti mohon bisa diselip laptopnya. Okay. Yang kedua, apakah berkenan mengangkat tangan jika ingin mengungkapkan pendapat atau pertanyaan? Alhamdulillah. Bertanya apabila dipersilahkan. Berkenan Bapak Ibu menyepakati? Baik. Saling menghargai pendapat. Ya, ini sudah biasa kita lakukan. Dan yang kelima, kami menawarkan kesempatan kelas memberi kesempatan kepada orang lain juga untuk mengungkapkan pendapat atau pertanyaan. Dari 5 ini adakah lagi yang ingin menambahkan kesepakatan kelas kita sebelum workshop ini kita jalankan? Kira-kira pas aja 5 poin? Baik. Nah, berarti kesepakatan kelasnya yang utama selama workshop atau selama kami memaparkan sesi desiminasi mohon tidak menggunakan laptop atau HP, karena Bapak Ibu insya Allah SKP manual dan e-dialognya ini tidak akan lama kita gawi, karena sudah ada contohnya, kami sudah menggarap. Kemudian juga kita juga tetap menunggu e-dialog paket sek ini diinput selama kami desiminasi. Jadi selama ini belum selesai, kita juga tidak bisa menginput. Nah, jadi tidak akan mengurangi waktu kegiatannya. Jadi mohon tadi kesepakatannya tidak menggunakan laptop atau HP. Oh ya, ini kan tadi ada di depan Pak. Ya, kalau Pak Muji dan Bu Dwi, kita sudah tahu bersama beliau menginput e-dialog pakai Capsek, karena tanpa inputan pakai Capsek kita tidak bisa menginput punya kita. Baik, atau apabila sepakat kita mulai, tapi sebelumnya supaya semangat, boleh ice breaking dulu ya? Iya, oke Bu Sumi. Ice breakingnya pakai musik nggak? Pakai musik. Ini judulnya Banana Dance. Oh, jogetan pisang. Sebelumnya biar Bapak Sindu memberikan contoh dulu bagaimana Banana Dance. Pak Dodi silahkan. Jadi pertama Banana Dance itu kita menjadi pisang dulu. Jadi tangannya ditutup ke atas. Gerakan dari bawah dulu. Banana. Baru kita nyanyinya
peel banana, peel banana, dikupas. Peel banana, peel banana. Ya, jadi dari bawah dulu. Setuju atau tidak setuju? Yang ragu-ragu tidak ada. Setuju atau tidak? Yang setuju boleh angkat tangan. Yang setuju? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju? Baik, dominan setuju ya. Jadi yang nomor 2 yang ragu-ragu. Oke. Nah, sekarang topiknya memang ada 5 ini Bapak Ibu tentang budaya positif. Jadi bagaimana kita menumbuhkan budaya positif terhadap anak didik kita. Karena setelah pandemi ini kita menyadari bahwa makin kesini anak didik kita makin Iya, menunjukkan sikap-sikap yang tidak sesuai dengan harapan kita. Intinya seperti itu. Nah, jadi kita perlu menumbuhkan budaya positif. Nah, diantaranya nanti topiknya apa itu budaya positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini terkait dengan pertanyaan pematik tadi. Kemudian keyakinan kelas. Coba. Nah, biar mendapat kertas. Iya. Begini permainannya. Nah, tadi sudah bergoyang, sekarang kita bermain-main lagi. Yang A yang memegang kertas ini, silahkan tulis. Silahkan ditulis sesuatu yang berharga bagi Bapak dan Ibu. Ya, sesuatu yang milik pian punya paling berharga. Tanya paling berharga boleh berupa atau apapun. Ya, emas 5 kilo misalnya. Ya, boleh. Yang paling anak bisa. Anak ya. Apa? Mobil. Boleh. Jangan diberitahu. Ketahuan. Ketahuan. Ya, sudah tulis? Ya. Sudah? Oke. Kalau sudah, boleh dilipat di sekecil-kecilnya, genggam di tangan Tian. Genggam aja genggam. Terserah aja, jangan tangan kiri atau tangan kanan, terserah. Ini bukan menebak isinya genggaman kiri kanan, bukan. Sudah, si A sudah menggenggam sesuatu yang berharga. Oke. Nah, peran si B. Si B perannya itu mau mengambil barang yang berharga tadi. Dengan cara apapun. Oke, tidak harus diberi pinggir atau apapun. Siap ya? B berusaha mengambil barang berharga milik si A. Oke? Oke. Siapa yang kedua ke depan sini barangnya di depan? Boleh di depan perwakilan 2 orang. Ayo Buleni dan Pak Dadi ya. Pak dan Pak Dadi ya. Oke. Ayo berdua dong. Boleh bentar. Iya. Tahu siapa? Boleh. Lampian ya. Ya. Ya, siap ya Bapak Ibu, temannya di baraki yang akan kita ambil barangnya. Oke. Si A silahkan pertahankan sekuat tenaga karena itulah barang atau sesuatu hal yang paling berharga. Bagi B, dengan upaya apapun silakan berusaha untuk mengambil. Waktunya berapa menit? Ya, 1 jam. Oke, dihitung nanti kita dihitung. Nah, siap ya? Yang lain sama, jangan ngeliatin di depan ini. Oke, iya, dan sama-sama juga aktivitasnya. Siap ya? Saya sudah dengan pasangannya, oke? Kita mulai 3, 2, 1. Ayo, ambil sekuat tenaga.
Oke, baik. Oke. Sekarang kita tanya kayak apa responnya. Ya, yang berhasil dulu lah. Yang berhasil. Responnya kayak apa, merasa berhasil Bu mengambil bola? Ketika Bu Nurmi merasa berhasil mengambil sesuatu yang berharga bagi Ibu Ida, rasanya bagaimana? Ya, saya sangat merasa puas karena apapun yang dipertahankannya itu saya bisa berusaha serta mungkin akhirnya berhasil. Bicara untuk Bu Nurmi. Baik. Kemudian perasaannya yang gagal. Dia menyimpannya buat di tempat yang rahasia. Belum sudah berusaha maksimal, tapi memang Pak Al buat mempertahankan. Sedih ya, sedih ya. Oke. Bu Ida, selaku yang terambil. Yang kehilangan. Pokoknya ya bisa dibaca. Kecewa nggak Bu? Sangat kecewa banget. Oh, kecewa. Ya, ini yang berhasil mempertahankan, Pak. Tolong bangga mempertahankan. Baik, terima kasih teman-teman untuk kita semua. Bapak Ibu, ada juga yang berhasil nggak tadi? Ada juga yang berhasil nggak? Oke, apa artinya ya Bapak Ibu tadi? Yang kita lakukannya apa artinya? Apa artinya kalau dikaitkan dengan terkontrol ya? Nah, kita merubah paradigma kita tadi, ya dengan kepalan tangan tadi itu sebetulnya terkait dengan paradigma tentang teori kontrol. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya teori kontrol dari ahlinya atau terpilihan. Nah di sini si A dan si B, nah ada yang mempertahankan, ada yang berusaha merebut. Ternyata yang bisa merebut itu yang bisa menjadikan si si B tadi mendapatkan apa yang dimiliki si A. Nah, gitu ya. Siapa sebetulnya yang bisa membuka tangan A dengan mudah supaya bisa memberi? Siapa sebetulnya yang bisa membuat si B itu juga dengan mudah untuk mendapatkan apa yang diinginkan? Siapa Bapak Ibu? Guru. Terhadap dua orang tadi maksudnya. Dari dua orang tadi, A dan B, kira-kira posisi kontrolnya ada di mana? Ada guru. Si A. Ya, si A yang memiliki sesuatu yang berharga tadi. Jadi posisi kontrolnya itu sebenarnya ada di si A. Mau digelitik, mau diapakan, kalau itu memang sesuatu barang yang paling berharga, maka itu akan dipertahankan. Kalau memang itu dilepas, tadi kan ada yang gagal ya. Ada yang dilepas seperti yang dilakukan Ibu Ida dan Ibu Nurmi tadi, mungkin itu godaannya yang memang besar ya. Godaannya yang memang besar sehingga hal yang berharga di tangan kita itu akan terlepas. Nah, lalu hal tersebut juga tidak terlepas dari keyakinan yang dibangun oleh Ibu Ida sendiri. Berarti ketika dia melepaskan ada sesuatu yang dipertimbangkan, ada pertimbangan lainnya. Kenapa itu harus dilepas? Nah, Tersangkut lagi. kalau boleh saya buka tadi, yang paling berharga menurut Ibu Ida itu adalah waktu. Nah, waktu Bu Ida itu sangat berharga. Oke. Kan tahu apa tadi isinya? Oh boleh dibuka? Saya tidak akan lupa. Oh, wah mantap. Orang tua. Mantap. Ilustrasinya begini, mungkin dari waktu itu bagi Bu Ida sangat berharga. Tetapi di dalam perjalanan itu bisa saja terjadi
hal-hal yang tidak terduga. Misalnya nih, ketika Ibu Ida mau datang ke sekolah tepat waktu, banyak sekali godaan, yang bangun telat, anak nangis, dan lain-lain. Nah, jadi itulah sehingga waktu tersebut menjadi nilai berharganya menjadi kurang. Namun, tetap kembali posisi kontrolnya itu ada di Bu Ida. Bagaimana caranya sehingga tidak terlambat, gitu ya? Ilustrasinya seperti itu. Dan selanjutnya ya, menambahkan juga, jadi kalau kita terhadap siswa Bapak Ibu, siapa sebetulnya yang jadi kontrol? Siswanya atau guru kita yang sebagai guru yang bisa mengontrol? Guru ya. Sebetulnya siswa sendiri. Jadi saat kita menyuruh dia untuk mengumpul tugas tepat waktu misalnya, kita menyuruh, hanya bisa menyuruh. Kayak si B tadi mau paksa mengambil sesuatu kan, ibaratnya sama dengan kita menyuruh. Tapi kalau si A nggak memberikan, nggak berubah dari dalam dirinya sendiri, yang kontrol dia, kan apapun usaha kita tidak akan bisa berhasil, ya kan Bapak Ibu? Nah, jadi seperti itu ilustrasinya genggaman tangan tadi ya. Di satu sisi si Allah yang jadi kontrol bagi dirinya sendiri. Jadi yang bisa merubah diri kita hanya diri kita. Ya kalau nah siswa kita juga kita tanamkan bahwa yang bisa merubah hanya diri mereka sendiri. Kita hanya bisa memberi itu tadi, kayak memberi kritikan. Nah, apa tadi? Rangsangan. Walaupun kita paksa tadi memaksa. Nah, itu. Tapi tetap harapannya tetap siswa yang mengontrol dirinya sendiri. Oke, ini tentang tidak kontrol, lihat aja ya. Oke, nanti dibaca aja, nanti kami anukan. Nah, sekarang kita ke disiplin. Oke, Bapak Ibu, kalau tentang disiplin, kira-kira tidak asing lagi bagi kita ya. Apa artinya disiplin? Mematuhi tata tertib. Mematuhi tata tertib sesuai aturan. Oke, ada lagi yang berpendapat Tentang disiplin Sesuai prosedur. sesuai prosedur, sesuai prosedur, boleh. sesuai SOP. Standar operasional prosedur. Sesuai lah. Oke. Nah, kalau di depan ini apa arti disiplin? Iya. Jadi sebetulnya disiplin itu Bapak Ibu sama dengan belajar ya. Kita disiplin menggunakan waktu berarti kita belajar untuk menggunakan waktu. Disiplin mengerjakan tugas sesuai proksi kita, nah berarti kita belajar untuk menyelesaikan tugas sesuai proksi kita. Ya, jadi makanya siswa itu kalau konotasinya disiplin itu tadi di benaknya adalah sesuatu yang yang susah, lalulah dia susah untuk melakukan. Nah, tapi sebetulnya disiplin itu adalah tahapan belajar. Nah, itu maknanya ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju suatu tujuan apa yang dihargai. Nah, jadi pada dasarnya saat kita mendisiplinkan diri itu berarti kita belajar pada hal-hal yang positif. Termasuk kita membuat aturan itu sebetulnya juga untuk mendisiplinkan disiplin diri atau belajar. Nah, jadi di sini kita tidak lagi menyatakan bahwa disiplin itu sesuatu yang susah. Nah, itu bagaimana caranya kita mampu merubah image kita bahwa disiplin itu bukan sesuatu yang susah, ya. Disiplin waktu bukan sesuatu yang susah untuk mengatur waktu seperti itu. Intinya di situ belajar. Jadi belajar dalam segi apapun, tidak menganggap kedisiplinan itu sebagai sesuatu yang polemik yang begitu susah gitu. Dikit-dikit susah. Bikin bak susah. Nah, jangan. Bikin SKP susah. Nah, jangan ya. Oke. Ini lagi baca kan? Nah, boleh. Yang selanjutnya, nah dari hal-hal tadi itu ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini itu adalah berupa nilai-nilai yang positif. Ya, nah, inilah yang perlu kita tanamkan kepada siswa. Yang pertama yaitu
beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Profil pelajar Pancasila. Ya, dalam profil pelajar Pancasila. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini banyak sebenarnya jabarannya. Nah, untuk hari ini cukup kita bahas yang ini dulu ya. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya tanpa harus disuruh, nilai tersebut juga sudah ada ya. Ada tidak? Kira-kira nih menurut Bapak dan Ibu nilai yang pertama itu apakah sudah Kita miliki. kita miliki? Belum, karena tiap hari itu tiap pagi disuruh-suruh. Nah, oke, menurut Bu itu belum. Maunya tuh nggak ada disuruh-suruh. Terus segala Oke. Mandiri. Yang kedua mandiri. Sudah ada belum di diri Bapak dan Ibu aja dulu, belum ke siswa. Mandi sendiri. Belum sudah ada belum? Kalau Bapak dan Ibu merasa belum, coba ulun tanya dulu ya. Ketika Bapak dan Ibu mengajar di kelas, menyiapkan bahan pembelajaran tidak? Nah, berarti itu kan sudah mandiri. Artinya menyiapkan keperluan sendiri sesuai dengan topoksinya. Nah, kemudian lagi hal yang dekat ini menyusun SKP mandiri kok? Iya, mandiri. Oke, kan mandiri. Nah, jadi sebenarnya nilai itu sudah ada, hanya kita yang tidak menyadarinya. Kita lihat nilai yang ketiga, Bernalar kritis. bernalar kritis. Sudah ada belum? Contohnya. Contohnya apa? Nah, memprotes, bisa memprotes. Contohnya bisa memprotes. Apa yang diprotes? Ada yang tidak sesuai dengan Nah, betul. Kata Ibu Tum, betul. 100 berbutum, tepuk tangan dulu. Bernalar kritis salah satu contohnya adalah ketika kita berada di dalam kelas mengajak siswa membuat refleksi atau kesimpulan. Itu kan perlu pemikiran nih tentang kita belajar apa hari ini. Nah, itu sebenarnya jangan sampai ketinggalan ya Bapak dan Ibu ya ketika mengajar di kelas, karena itu penting sekali. Salah satunya juga sebagai penguatan tentang apa-apa yang kita pelajarkan atau yang dipelajari anak hari itu. Oke, nilai yang berikutnya, berkebenekaan global. Nah, contohnya kebenekaan global. Contohnya apa ya? Pak Indra, boleh silakan. Oke, berbeda-beda tetapi mendunia. Oke, boleh juga. Ada lagi yang berpendapat lain? Gotong royong. Oke, ini tidak asing lagi. Nah, kalau bergotong royong ini tidak asing lagi ya. Iya. Semuanya ada. Ada gotong royong dalam ada SKP ya. Nah, saling Ya. bantu membantu. Itu juga termasuk salah satu wujud dari gotong royong ya, supaya terbentuknya SKP kita yang luar biasa. Baik. Kreatif terakhir. Nah, yang terakhir adalah kreatif. Nah, kembali lagi ke Bapak dan Ibu, apakah sudah memiliki nilai kreatif ini? Insya Allah. Sudah ya? Nyatanya kan Bapak dan Ibu di dalam bidangnya masing-masing menghasilkan berbagai karya. Dari BKWU berbagai produk yang dihasilkan. Dari geografi juga ada. Nah, di situ nilai kreatif. Nah, begitu juga dari anak-anak. Itu kreativitasnya itu jangan sampai ditekan. Biarlah dia berkreativitas. Kita tugasnya apa? Mengalahkan, supaya kreativitas tersebut tidak mengalahkan hal-hal yang positif. Baik.
Nah ini Bapak Ibu nilai kebajikannya yang dari profil pelajar Pancasila tadi, yang sesuai dengan juga kurikulum Merdeka yang saat ini digaungkan oleh pemerintah ya. Jadi kewajiban kita adalah bagaimana anak-anak kita itu memiliki nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang kita lakukan. Nah tentunya kita juga harus memiliki nilai-nilai tersebut. Itu harapannya. Nah Bapak Ibu, terkait dengan nilai kebajikan tadi ya, juga dengan disiplin tadi, ini ada hubungannya dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan yang tadi sudah kami awali pertanyaan pematiknya. Ya, teori motivasi. Ada yang sudah tahu teori motivasi? Ada berapa motivasi? Kan ingat? Guru sosio. Berarti motivasi dari dalam, buku setiap lagi? Iya, dari dalam dan dari luar ya. Yang paling baik itu dari mana motivasinya? Betul, dari dalam. Nah, makanya kita susah untuk mengubah seseorang tadi ya, karena tidak termotivasi dari dalam. Nah, itu. Oke, karena sudah tahu teori motivasi, berarti aja ya, internal dan eksternal. Nah, Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Tadi pertanyaan tematiknya sepakat ya tadi ya, setuju ya? Yang pertama tadi setuju. Yang nomor 2 yang tidak setuju. Yang tadi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Nah, itu setuju tadi ya? Yang nomor 3. Nah, ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu bukan meningkatkan motivasi siswa. Ternyata penghargaan itu juga bagian dari hukuman. Nah itu kami juga baru tahu setelah belajar di guru penggerak. Kok bisa ya kita memberi penghargaan tapi justru itu tidak memotivasi? Kira-kira kenapa ya Bapak Ibu? Kedepas biar beda. Maksudnya kedepas? Oh, tidak, artinya tidak pas memberikan ke orangnya. Oke, betul. Apa lagi Bapak Ibu? Salah tujuan. Nah, dia hanya pengen penghargaannya aja, ya. Tidak berarti mengambil yang lainnya. Hanya hentak penghargaannya aja. Berarti motivasi dia untuk belajar baik supaya dapat ranking misal. Berarti hanya untuk dapat penghargaan. Itu contoh motivasi luar apa dalam? Luar Bapak Ibu. Nah itulah sebabnya bahwa penghargaan itu adalah hukuman juga ya. Bagi siswa yang tidak bisa dia dapat ranking, dia kan akan menjadi minder, kadang dapat jadinya. Nah kan ada orang lain yang tertekan dengan penghargaan yang kita berikan. Nah tapi bolehkah kita memberi penghargaan? Tetap boleh Bapak Ibu, tetapi maunya semuanya kita beri gitu. Dalam artian sesuai dengan kategori tadi, harus tepat tadi jangan beda. Kalau yang ini berarti diberi apa? Diberi pujian. Tetap kita harus memberi juga sebagai apresiasi ya. Tapi jangan sampai memberi penghargaan nanti menyebabkan dia tidak termotivasi lagi di dalam dirinya untuk lebih menunjukkan atau memperlihatkan dirinya dalam nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya terhadap penghargaan tadi. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Nah, jadi kadang-kadang anak-anak yang pintar-pintar ya lah, yang pintar-pintar ya lah. Nah, itulah rusaknya hubungan kalau terhadap kita memberi penghargaan terhadap orang yang baik aja terus. Nah, maunya yang tidak pun tetap kita beri apresiasi. Kayak si Iwan tadi kalau di kelas mungkin ya, yang terkenal ya. Iya. Iya. Nah, ini tadi alasannya ya, dihukum penghargaan karena menurunkan kualitas, mematikan kreativitasnya, dan mengurangi motivasi dalam diri. Nah, padahal motivasi dalam diri yang ingin kita cari. Nah, sekarang bagaimana bentuknya penghargaan tadi? Sudah kami sebut bahwa apresiasi. Jadi apresiasi itu adalah pengakuan. Ya, kita memberi pengakuan khusus kepada anak ini. Oh,
ini kamu tahu super bagus gitu, kayak si Iwan tadi. Tetap kita beri apresiasi walaupun dia seperti itu. Nah, tetap ada penghargaannya tapi sebagai apresiasi. Yang bagus juga, yang bagus juga kita. Oke, hukuman datangnya dari satu pihak. Kalau konsekuensi, nah, tepuk tangan untuk dulu. Hah? Ada selanjutnya. Iya, betul sekali Belajar Budui. Hukuman itu kita satu pihak, tapi kalau konsekuensi berarti kita sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nah, makanya yang baik itu apa? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Iya. Ingat ya Bapak Ibu, memberi penghargaan aja sudah hukuman. Apalagi memberi hukuman. Nah, itu image pemikiran kita harus berubah. Oke, mencatat 100 kali di dalam buku tulis, saya tidak akan terlambat lagi. Apakah konsekuensi atau hukuman? Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali jangan terlambat. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak mengulang masker. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Baik, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya nggak bersepatu ini. Konsekuensi apa hukuman? Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Sama ya tadi ya. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, Bapak Ibu. Ada hukuman, oke. Ada konsekuensi, ya. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlalu 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Kenapa? Sedangkan yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah hukuman. Nah, kenapa? Karena pelajaran PJOK. Lari-lari. Konsekuensi. Nih, dari guru olahraga. Boleh tanya enggak? Boleh, Bu. Itu seperti mencatat 100 kali itu misalnya apa bisa itu masuk konsekuensi? Karena apa? Itu kan berarti ada kesepakatan dengan siswa misalnya. Kalau kamu terlambat, nah berarti kan dia menyetujui, berarti kan masuk konsekuensi. Kalau hukuman kan, kalau yang nomor 2 Baik. Selain kesepakatan apa lagi ya poin konsekuensi ini? Selain kesepakatan tadi. yang arti konsekuensi itu artinya kesepakatan antara dua belah pihak. Oke. Kalau misalnya kita yang nomor 1 itu, Oke. itu kan dia sudah tahu, oh ini bisa tertulis sudah ada Baik. hukumannya, berarti dia setuju. Baik. Gitu kan. Berarti itu kan masuk konsekuensi itu. Baik, iya. Maksud Bu Ida adalah kalau di awal juga kita sepakat bahwa kalau terlambat menulis 100 kali di buku, artinya itu bukan hukuman, gitu loh Bu. Iya. Nah, tetapi Bu, apa manfaatnya kita menyuruh anak mencatat 100 kali? Jadi seperti ini Bu Ida ya. Jadi pemberian hukuman atau konsekuensi itu tergantung dari situasi dan kondisi. Nah, seperti ketika pelajaran olahraga, siswa terlambat disuruh lari keliling 2 kali lapangan, itu asumsinya kalau olahraga itu harus ada pemanasan terlebih dahulu. Ketika siswa terlambat 10 menit, artinya teman-temannya sudah melakukan pemanasan, yang terlambat belum. Kalau dia langsung ikut ke barisan, takutnya akan ada cedera. Seperti itu. Jadi itu kenapa itu dikatakan konsekuensi seperti itu. Nah, kalau mencatat, terlambat mencatat mungkin saja itu cocoknya di materi atau di mapel bahasa Indonesia misalnya. Ada manfaatnya. 1, memperbaiki tulisan. Yang kedua, memperbaiki ejaan yang dia gunakan. Nah, jadi hubungan mapel kita dengan hukuman atau konsekuensi yang diberikan kepada siswa itu tidak terlepas dari nilai kebermanfaatannya. Seperti itu. Gimana Bu ya? Iya. Berarti ekonomi Bu, kalau anak kesepakatannya jangan mencatat ini. Kalau terlambat apa berarti supaya meningkat ekonominya? Bayar lagi Bu.
Nah. Baik, seperti itu Bapak Ibu ya, kira-kira konsekuensi dan hukuman perbedaan. Baik, kita lanjut. Ini sudah juga berbilang ya. Nah, ini bagian akhir. Di bagian akhir yang kita bahas mungkin ya. Ada lagi? Restitusi atau pas segini aja kan? Belum. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau yang Oh, ya. aktif yang disusun oleh pihak sekolah itu kan termasuk hukuman kah, konsekuensi kah? Sebab kan tatip itu disusun oleh pihak bapak ibunya, jadi sekolah. Tapi betul aja disampaikan ke siswa. Nah selama ini apa tindakan sekolah kalau ada yang anak yang terlambat atau apapun itu masuk hukuman kah? Masuk di konsekuensi? Baik, ini bagus sekali pertanyaan Pak Lombok ya. Bapak Ibu, aturan kita buat tadi kan juga bagian dari disiplin belajar tadi. Kalau tidak ada aturan, nanti tidak tercapai apa yang mau kita tujuan akhir kita tadi, mau mendisiplinkan siswa. Itu salah satunya dulu. Nah, memang aturan kita sekolah ini adalah pihak sekolah yang membuat, ya. Tidak ada memang kesepakatan dari kedua belah pihak, artinya kita mengajak siswa. Itu memang tidak kita lakukan Bapak Ibu, karena peraturan ini sudah ada dari dulu-dulu. Hanya kami di sini revisi yang mana yang kurang, yang mana yang belum ada. Nah seperti itu. Memang aturannya harus dibuat kesepakatan. Nah tetapi di tata tertib kesepakatan yang kita maksud adalah adanya tanda tangan dari komite. Seperti itu Pak. Bahwa aturan itu disepakati oleh pihak sekolah dan orang tua untuk dilaksanakan. Jadi bukan melibatkan memang keseluruhan siswa kita. Nah kemudian bagaimana dengan pelanggaran? Itulah sebabnya Bapak Ibu menyadari betul susahnya kita menyuruh siswa untuk mentaati tata tertib. Contoh yang simpel aja, ya, tidak terlambat ya, karena di situ kan masuk sekolah 7.30, dia datang 7.35 aja misalnya, itu kan sudah terlambat kategorinya. Nah untuk hukuman atau konsekuensi terhadap terlambat itu, makanya saat ini kita sama-sama merubah pola penerapan hukuman kepada siswa. Nah, disinilah materi yang restitusi tadi, ya. Tetap karena ada efeknya, maksudnya supaya memberi efek, kita memberi hukuman. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan di sini ya sepakat, misalkan kalau terlambat kita harus memberi hukuman, Bang. Itu sebenarnya tidak jadi masalah, ya. Cuma kita pengen pembinaan tadi, tahapannya seperti itu, ya. Jadi dalam hal kita nanti memberikan siswa yang melakukan kesalahan, itulah materi yang mau kita bahas, yaitu dengan melakukan restitusi. Tujuan akhirnya supaya siswa termotivasi dalam dirinya sendiri, bahwa kalau aku terlambat, gitu loh. Kalau aku terlambat, berarti apa jadinya? Oh, aku tidak bisa masuk jam pertama. Ada materi yang tidak aku pelajari. Nah, maunya seperti itu yang diharapkan. Jadi siswa jadinya tidak akan terlambat. Nah, membangun itu yang saat ini kita harus selalu lakukan. Mungkin seperti itu Pak Lomo. Tanya lagi, seandainya ibu jadi kepala sekolah nanti. Waduh. Oke, boleh Pak. Mimpi ya. Apakah hukuman atau Konsekuensi. mau dibina kayak apa sekolah? Ibu misalnya ibu jadi kepala sekolah. Baik. Apa kacanya itu? Nah, apa dua pilihannya apa yang ibu mesti ambil? Oke. Kalau di kita ini sebetulnya Bapak Ibu Jangan kita jangan di kita, jangan dia sama gini. Seandainya ibu jadi kepala sekolah. seandainya jadi kepala sekolah, karena belum ya. Seandainya, ya kalau seandainya saya jadi kepala sekolah, jelas nanti yang akan kita bangun adalah yang pertama kesepakatan tadi, sehingga
anak tidak merasa itu diberi hukuman, tapi dia merasa melaksanakan itu karena konsekuensi. Kami pegang, Pak. Insya Allah. Ingatkan loh. Kon, jangan. Oke. Oke. Iya, terima kasih motivasinya. Atau ini Mbak, tambahkan supaya kita pemahamannya sama. Jangan berimit ke menghukum. Ya. Karena tadi kan disiplin Belajar. artinya Belajar, belajar. betul. Berarti kalau kita menghukum itu pembelajaran, Betul. bukan menghukum yang menyakiti, tidak. Iya. Nah mungkin yang perlu dicari bagaimana hukumannya. Betul. Supaya menjadi pembelajaran, Kak ya. Ya, jadi pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa kita ini tidak memiliki kesadaran. Nah, maka perlu itu kesadaran. Nah, kalau orang yang tidak sadar, kan tidak bisa mencapai tujuan. Ya kan? Berarti perlu kesadaran. Dengan kesadaran itu maka diperlukan tata tertib supaya disiplin, sadar. Nah, kira-kira itu untuk menganukan. Oke, terima kasih Pak Kairan, betul sekali. Jadi tetap harus ada tata tertib itu, Pak ya, karena itu bagian dari pembelajaran. Makanya Bapak Ibu mungkin yang terlambat itu biasanya kita suruh dia menyapu. Nah, memang kalau dia menganggap hukuman, dia tidak sadar berarti. Padahal maksud kita dia menyapu itu bagian dari menanamkan nilai kebajikan apa? Salah satunya peduli. Kalau misalnya kami ini kan pintu kedua nih, mapal pintu kedua, pintu satunya kan anggap pintu depan. Bolehkah kami menanamkan Kesepakatan kelas. Konsekuensi. konsekuensi kesepakatan itu lebih tajam misalnya kami? Bolehkah misalnya kami itu tidak diganggu oleh pihak manapun, atau misalnya pihak pihak kesiswaan atau pihak tatip. Misalnya kami mengambil konsekuensi lagi kesepakatan kami misalnya kami kerjakan di lapangan. Misalnya kalau telat ya kami. Jadi kalau misalnya kesepakatan kita kalau telat 15 menit tidak boleh mengikuti supaya disiplin. Kayak apa? Seandainya lemah di depannya kami lebih tajam lagi di apa tadi? Di kelas. Di kelas tadi Oke. boleh kesepakatan itu Dibuat. tanpa diganggu oleh pihak ketiga bahasanya tuh. Baik. Di sini mungkin maksudnya seperti ini. Dari mapel PJOK khususnya di kelas Palamo ini memiliki hak mutlak Ya. untuk menghukum siswanya yang terlambat. Bukan Memberikan konsekuensi terhadap siswa yang terlambat tanpa diganggu gugat oleh pihak kesiswaan. Kalau menurut Ulun, pihak lain, ya, yang kalau siswa kan berarti kesiswaan. Kalau menurut Ulun itu nanti ada di pembahasan di keyakinan kelas, itu ada pembahasan selanjutnya. Jadi kita punya kelas kita masing-masing, lalu kita buatlah sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu setelah disepakati bersama anak-anak. Iya, betul itu nanti disepakati kami ini. Iya, disepakati. Nanti kan bahasanya tuh kalau ada selinting-selinting terbagus kan Pak, Bapak itu gini mengadu-ngadu itu nah. Gimana? Hak mutlak kami kalau sini kesepakatan itu jangan sumbang-sumbang lagi di belakang itu nah. Bisa lah, kami mutlak. Iya, kesepakatannya kan PEN dengan siswa Pak ya. Oke, dengan siswa memang. Bahwa kalau terlambat misal harus misalnya atau tidak bisa mengikuti misalnya seperti itu. Nah, cuman kan kesepakatannya kan kita tidak boleh saat kita membuat kesepakatan nanti di kelas, PEN tidak boleh misalkan menginginkan punya PEN aja, tetap harus dilarikan kayak apa nak? Kalau misalkan kamu mau nggak kalau terlambat karena boleh masuk pelajaran Bapak bisa seperti itu. Betul, itu sudah kesepakatan kami. Iya. Bahwa, nah kami kalau tindak itu, nanti kan mungkin anaknya mengadu sehingga nggak ini misalnya kami tuh di Iya. nah itu kayak apa? Berarti kan anak yang mengadu itu berarti dia tidak sepakat awalnya berarti harusnya Pak. Karena kan pengadu. Harusnya kalau yang sudah sepakat berarti dia konsekuensinya memang tidak mengikuti, dia bisa ke perpus mungkin mengisi waktu. Harusnya kan kalau dia berontak atau mengadu itu artinya dia tidak menyepakati sebetulnya yang itu tadi. Ada yang tidak disepakatinya dari kesepakatan kelas yang pian buat di kelas seperti itu. Jadi untuk pemberian konsekuensinya itu juga perlu kita mempertimbangkan. Ketika anak itu 15 menit terlambat, dia tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran. Kita juga perlu memperhatikan
15 menit, sisa waktu kita pembelajaran itu masih tersisa banyak ya. Lalu sisa waktu yang banyak itu, anak itu apakah dia melakukan hal positif atau negatif? Jangan-jangan dia tidak boleh ikut belajar, malah dia nongkrong di WC, nongkrong di warung atau di kantin. Nah, jadi perlu dipertimbangkan juga hal-hal seperti itu ketika membuat sebuah konsekuensi. Atau kalau memang konsekuensinya dia tidak boleh mengikuti pembelajaran, arahkan dia apa yang harus dia lakukan. Seperti itu saja. Iya. Mungkin itu dulu. Oh, Pak Anu lagi. Silakan Pak Indra. Kalau lu masih tertarik kalau hukuman mau gue. Soalnya ada dua teori kok. Lu pakai teori Hanin Najib atau Chandler lawan teori Pavlov kok. Kalau teori Pavlov kan kita semua sebagai guru pernah belajar yang namanya stimulus dan respon. Kemudian yang kedua yang dari Hanin Jarsidin, manusia itu hancur dulu jadi sadar kok. Jadi harus direktur dulu ya. Kita semua mungkin Bapak Ibu sekalian, apalagi yang usianya lebih senior, mungkin juga tahu bagaimana pendidikan orang tua kita di rumah, Bu. Kuitan tuh bila kita melakukan kesalahan, kuitannya maka kayu sebut ini kita bukan dari kita. Akhirnya kita tidak melakukan lagi. Sama kayak jar teori Pavlov tadi lah. Di sana jar dengan suara lonceng, anjing langsung menganga karena dikira mau dikasih makanan. Menurut hukuman itu ada efeknya, Bu. Kalau menurut pribadi, belum pernah coba di kelas toxic word mungkin kalian tahu kata-kata kotor yang sering diajarkan anak-anak. Belum masuk ke kelas 20 menit terus sudah dengar 8 kata-kata tuh keluar. Kira-kira gitu. 8 kali. Belum sapi gue jadi kelas gue. Belum sapi siapa yang ngomong belum sapi. Belum anggap itu hukuman. Belum ada orang yang gue belum anggap itu hukuman. Pada akhirnya selanjutnya belum bisa membuat sebuah situasi di mana gue senang, gue justru ketika dihukum gue senang, gue dan gue senang. Dan selanjutnya, ulun kan perlu menghukum lagi. Ulun cukup mencalangi siapa yang ngomong selesai. Ya kan ada lagi langsung otomatis menutup mulut sendiri. Menurut ulun teori mengenai hukuman itu masih memberikan efek pada orang gitu nah. Kan ulun sudah mencoba sendiri, sudah mencoba eksperimen seorang. Dari teori ulun coba dari teori Pavlov tadi, ulun coba ke anak-anak, bukan berarti anak-anak lain, bukan itu, tapi mencoba behaviornya. Dan hasilnya bisa dilakukan hukuman, kita memberikan hukuman, mereka senang dan akhirnya mereka jerah, itu bahasanya. Bisa dilakukan. Oke. Itu di kelas Pak Indra. Ya. Tapi Bapak Ibu yang lain maksud di kelas Pak Indra, jangan-jangan anaknya tetap ngomong dengan hal yang buruk tadi. Minimal di kelas dulu dia berhasil, Bu. Nah, itu berarti kan motivasinya masih dari luar, Pak. Ya, masih dari luar. Artinya kalau ada Pak Indra, bebas nih aku. Nah, kalau ada Pak Indra, kada berani. Nah, ini belum motivasi dari dalam. Maunya kita kan anak sadar bahwa dia tidak boleh mengucapkan kata-kata itu karena apa? Nah, itu. Jadi dengan siapapun dia tidak akan mengucapkan itu lagi. Nah, harapannya seperti itu, Pak. Bapak memberi stimulus atau hukuman itu untuk dia saat itu memang tidak jadi masalah, dengan tujuan kan supaya harapannya nanti dia tidak melakukan dipian dulu. Nah, tapi kan untuk orang lain kita belum bisa menjamin. Tapi kan kita seorang nih, Bu, produk dari Twitter kita yang kedua. Iya. Jangan Twitter, jangan dusta aja Twitter. Iya, betul. Kalau kita dusta 2 kali, sampai hari ini kita kan dusta lagi buat mana-mana. Ya, cuman masalahnya murid kita saat ini, Bapak Ibu tahu sendiri sudah generasi keberapa? Z Ini produk yang gagal, Bu. bukan gagal, Pak. Masanya beda. Gitu. Seperti teorinya Pak Jagantara. Ya. Oh, bukan. Ya. Oke, ini boleh ada tanggapan dulu. Terkait dengan Pak Indra tadi lah, Ulun juga pernah, maksudnya terkait dengan kata-kata kasar yang dilakukan anak-anak di kelas yang tidak sopan lah menurut Ulun. Ulun kada pernah memberikan hukuman, tapi Ulun kasih tahu, jika hendak lah disambat tika itu. Jadi ketika kada pernah Ulun, kalau mengambat kayak gitu dihukum begini, kada pernah Ulun. Jadi maksudnya kita berkebalikan nih Pak Indra di kelas Ulun, ketika Ulun mengajar. Lambat laun dengan sendirinya mereka akan menegur temannya sendiri ketika temannya itu berucap yang tidak pas tadi. Dasar cuk, kayak gitu kan. Nah,
nah bu, ya bu ucap kayak gitu, kalau boleh, kada sopan sama ibu. Nah dengan sendirinya mereka akan menegur temannya, dan sampai ke sini memang masih ada, dan itu perlahan ulun yakin, kada langsung instan, inya kada berucap seperti itu lagi. Itu pengalaman ulun di kelas. Nah tadi kayak seperti yang disampaikan Bu Erni, memang anak zaman sekarang dan dulu berbeda. Ulun merasai punya anak ulun tuh bisa. Jadi ulun pernah membaca ketika inya diancam tadi artinya dengan hukuman, kalau berdusta Umi bakalan begini-begini. Itu pernah ulun lakukan ke anak ulun. Tapi kenyataannya inya tetap berdusta karena takutan ulun sarki. Nah akhirnya itu ulun berubah. Ulun ajak ngobrol anaknya. Karena ulun berkisah di rumah Mbak Akila, tidak perlu takut sama Umi kena marah. Yang penting Mbak Akila jujur sama Umi. Nah seperti itu. Jadinya kesini kada wani lagi nya berdusta. Nah karena tadi mungkin pola pikir anak dulu dengan sekarang itu berbeda. Itu kalau menurut ulun. Begitupun juga ulun memperlakukan murid-murid di dalam kelas. Sama misalkan zaman ulun mengajar Pak Indra, itu pasti akan berbeda caranya sama ulun mengajar sekarang. Sama dengan kesepakatan tadi terkait dengan hukuman di kelas. Misalkan kayak ulangan, kalau dulu kan ulun saklek, ulangannya begini, sudah selesai. Sekarang ulun coba belajar, kita mau penilaian nih, maunya kayak apa? Minta pendapat dulu sama anak-anak. Tapi dari ulun tetap ulun sampaikan, ibu sih rencananya maunya begini, kayak apa menurut kalian? Nah nanti akan ada kesepakatan yang menyenangkan kedua belah pihak, walaupun sebenarnya mereka kalau mendengar kata ulangan itu sudah menakutkan. Nah kayak gitu. Ulun mencoba membangun di kelas itu anak-anak merasa nyaman ketika belajar. Itu kan pengalaman ulun, dan ulun kadang pernah kalau menghukum kada jua. Misalkan kayak rambut, misal nih di kelas rancak ulun kadahi. Sampai ini sehari-hari kenapa gerambu harus ada peraturan begini. Kamu hidup bermasyarakat itu pasti ada aturan. Di sekolah adalah tempat kamu belajar untuk mentaati peraturan kayak gitu. Bang ulun rajin menyampaikan. Nah jadi benar atau salah itu tadi tergantung balik lagi ke kalian menanggapi tata tertib yang ada. Nah itu berkebalikan kita Pak Indra ya. Nah tapi boleh sesuai pendapatnya masing-masing. Itu Bu Erni, itu pengalaman ulun nih. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Dwi. Nah ini sudah contoh yang restitusi Bapak Ibu yang kita bahas. Yang dilakukan Bu Dwi tadi adalah bukan melakukan restitusi, tapi kita bukan memberi langsung hukuman, ya, tetapi bagaimana caranya kita menyampaikan apa yang dilakukannya itu keliru dengan dua belah pihak. Nah itu yang disebut dengan restitusi, ya. Nah ini materi terakhir yang akan kita bahas. Ibu sudah lelah kah? Sedikit lagi lah. Breaking lagi ya. Atau selesaikan dulu ya, nanti sebelum SKP baru SBG. Nah yang selanjutnya tadi yang dilakukan Ibu Dewi itu adalah sudah melakukan restitusi atau segitiga restitusi. Artinya ketika seorang siswa atau anak melakukan kesalahan, jangan langsung dijas, jangan langsung dihukum. Bisa dilakukan pendekatan dengan cara segitiga restitusi tadi. Langkah-langkahnya kita ajak ngobrol anaknya itu, sehingga dia sendiri akhirnya yang mencari solusi terhadap permasalahannya. Jadi bukan dari kita, kita hanya mengarahkan saja. Nah, untuk hal tersebut itu juga terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi anak kita di rumah ataupun di sekolah, mereka juga memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar yang lainnya yaitu kesenangan, kebebasan, dan penguasaan serta bertahan hidup. Nah, jadi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Itulah yang dimiliki oleh anak-anak kita yang perlu kita pahami. Jangan-jangan di kelas itu ada anak yang selalu ribut, selalu ngobrol ketika kita menjelaskan. Nah, perlu kita lakukan di situ
penjajakan melalui segitiga restitusi tadi, kita ajak ngobrol. Jangan-jangan anak itu dia kurang kasih sayang misalnya, lalu dia cari-cari perhatian ketika kita mengajar. Ada juga anak yang penguasaan, dia ingin menguasai teman-temannya yang di kelas. Artinya dia mau menjadi apa ya istilahnya? Ikhwan menguasai. Nah seperti Ikhwan itu perlu sekali ya. Kemudian lagi bisa berupa kesenangan. Nah dia senang aja melakukan kesalahan karena dia merasa ada sisi lain dari dirinya itu yang tidak terpuaskan gitu ya. Ya, jadi intinya Bapak Ibu, anak-anak kita yang kadang-kadang melakukan kesalahan itu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kira-kira sama ya jawaban kita lah. Bila kita rangot-rangot itu berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Menyanyarek berarti ada kebutuhan dasar kita dari yang 5 ini tadi. Kalau siapa tahu pas duit habis, artinya kan bertahan hidup berarti yang ada terpenuhi. Ya seperti itu. Nah, sehingga harapannya kalau anak itu kalau 5 ini dia miliki, ya dia tidak akan melakukan hal-hal yang negatif sebetulnya kalau kebutuhannya itu terpenuhi. Nah, tapi memang untuk mencukupi kebutuhan ini kan tidak dari kita sebagai guru 100% Bapak Ibu ya. Hanya kita melakukan pendekatan-pendekatan sedemikian hingga dengan melakukan restitusi tadi supaya anak harapannya apa yang kebutuhan tidak diterimanya di lain itu bisa kita berikan. Nah, ini juga yang penting Bapak Ibu, bagaimana cara kita memberikan hukuman tadi ya terkait dengan 5 posisi kontrol dari seorang guru. Bapak Ibu sudah tahu nggak macam-macam posisi kontrol kita? Halo, hai. Baik. Posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu ada 5. Ada yang tahu nggak? Apa yuk yang 5 ini? Yang 5 ini cukup. Apa yang posisi kontrol? Belum tahu ya? Mau tahu? Alhamdulillah. Betul. Batal banget ya. Nah Bapak Ibu, 5 posisi kontrol kita. Mana di sini? Mana? Yang bawah lain yang menampilkan lain. Oh iya sudah ini. Nah Bapak Ibu, posisi kita yang pertama adalah penghukul. Nah posisi kontrol kita yang bisa kita lakukan di kelas biasanya kan, kita harus sadar, oh ternyata kita seorang penghukum. Iya. Sadar ya, ulun sadar diri Bapak Ibu, ulun sering menjadi penghukum di kelas. Iya betul. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ya, kita ada menghukum nih sebetulnya, tapi model kayak kalau ikan itu kadang-kadang nolong ibu, dan juga kayak itu kan model kayak kita meminta apa ya? Iya tadi bilang kasihan ini. Jadi seolah-olah kita menuduhkan, aduh gara-gara aku ibu jadi kayak ini. Nah itu kan berarti membuat dia merasa bersalah. Kira-kira betul apa salah nih kalau posisi seperti ini Bapak Ibu? Ya masih salah Bapak Ibu ya. Baik, yang ketiga posisi kontrol kita sebagai teman. Kayak apa kira-kira? Sebagai teman ini ada baiknya ada buruknya. Ada baiknya. Kalau baiknya siswa yang menganggap kita teman, dia dengan sendirinya mau ya, nalurinya sendiri mau menuruti apa yang kita katakan. Dia lebih cenderung dekat dengan kita. Jadi dengan kondisi itu, dia dengan sendirinya mau kita bilang A, bilang B gitu. Karena dia posisinya menganggap kita itu adalah temannya. Namun buruknya ada juga, siswa tersebut akan ketergantungan. Ketergantungannya itu hanya dengan ulun aja, misalnya dia patuh, tapi dengan guru lain tidak. Nah itu kekurangannya dari posisi kontrol sebagai teman.
masih ada kecenderungan keberpihakan, dia motivasinya bukan dari dalam diri, hanya memandang, oh ternyata aku suka nih dengan Ibu Kiki, aku suka dengan pelajaran kimia, Ibu Kiki asik, kesannya Ibu Kiki cantik. Nah, Bu Kiki ada penyarikan. Nah, Ibu Kiki ada penarikan. Tabel gitu dan Terus, jadi siswa tersebut apapun dikatakan Ibu Kiki dia akan menuruti. Beda misalnya, kalau suka dengan PJOK Pak Aan, contohnya ulang Pak Aan penyarikan. Nah, jadi kan ada kecenderungan di situ. Kalau posisi kontrol kita sebagai teman, dia hanya patuh kepada kita, kepada guru lain dia abai. Ya. Jadi penghukum membuat merasa bersalah dan teman ini masih kategori kita memberikan motivasinya, siswa melakukan sesuatu itu bukan termotivasi dari dalam diri, ya, tapi karena takut dihukum. Nah, gitu. Takut dengan gurunya seperti itu. Nah, yang keempat posisinya adalah pemantau. Apa Bu Cumi memantau? Pemantau itu kira-kira apa ya? Tukang pandang. Tukang hati, tukang pandang. Ya, pemantau ini Bapak Ibu apa ya lah yang nama? Kada terlalu. Kenapa? Ya, dia tidak menghukum tidak, tapi dia tidak juga memberikan solusi, tapi ini aja, kayak membiarkan aja. Membiarkan. Nah, seperti itu ada juga. Ya, cuek aja. Anak melakukan ini dipantau aja deh, paling dipadai salah kayak aja. Tapi kadang-kadang memberikan apa ya maksudnya itu penekanan kah? Nah gitu. Tapi tidak juga memberi hukuman. Nah, masih kurang tepat Bapak Ibu ya. Tapi pada saat tertentu memang kita bisa berposisi sebagai pemantau untuk apa namanya? Kadang-kadang lah kita lihat sikonnya. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu yang paling tepat kita lakukan adalah posisi sebagai manajer. Nah, apa itu manajer? Jadi bukan aja perusahaan yang ada manajer, nah, guru sebetulnya juga manajer. Nah, jadi posisi manajer ini Bapak Ibu, anak yang melakukan kesalahan ini tidak langsung kita beri hukuman, ya. Kemudian kita tidak juga hanya mengabaikan, hanya memantau, tidak. Tapi apa yang kita lakukan? Kita ajak dia komunikasi, seperti yang disampaikan Bu Dwi tadi. Jadi di apa namanya? Diajak berbicara. Nah, proses kita melakukan komunikasi dengan anak tadi itu disebut restitusi, Bapak Ibu, ya. Jadi bagaimana kita mengajukan pertanyaan, kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Apa alasannya? Kita dengar dulu. Jangan langsung menyalahkan. Kemudian dia sudah menyampaikan kesalahannya. Kira-kira dia menyadari nggak kesalahan itu? Harusnya dia seperti apa? Nah, itu kita beri terus pertanyaan nanti sehingga harapannya apa? Anak menyadari sendiri. Oh, harusnya aku seperti ini, gitu. Akhirnya apa? Kalau dia menyadari, maka motivasinya untuk melakukan kebaikan itu sudah dalam dirinya sendiri, bukan karena kita, ya, bukan karena orang lain. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu setelah hari ini mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita, umum pribadi juga Bapak Ibu masih belajar juga bagaimana nanti supaya kita bisa memposisikan diri yang paling terbaik tadi dalam posisi manajer, ya. Jadi siswa melakukan kesalahan jangan langsung kita marahi, kita hukum, tapi kita ajak berbicara dulu. Siapa tahu memang dia melakukan itu karena alasannya yang memang betul-betul gitulah, nggak dibuat-buat. Nah, nanti kita bisa aja merasakan anak yang berbohong atau apa itu kita biasanya feeling kita sebagai guru bisa merasakan. Adakah dulu pertanyaan Bapak Ibu? Ini kita tadi dibatasi sampai jam 11 sebetulnya, tapi ini sudah selesai kan Pak Budi? Ya, kami sambil kontrol di sini. Jadi kalau ini selesai, Bapak Ibu nyaman kita bergaulnya gitu. terkait dengan restitusi ya, restitusi ketiga restitusi ini kan kegiatan
sekolah sebagainya berusaha maksimal sebagainya, ada rekomendasi tidak lanjut kalau itu memang belum berhasil, apakah ke tim psikiater atau apa-apa. Nah, di dalam kegiatan segitiga restitusi itu ada Ya. Maksud Pak Rusni, ketika kita sebagai seorang guru sudah melakukan restitusi dan itu belum ada membuahkan hasil, nah maka kita kembali ke sekolah. Di lingkungan sekolah kita ini kan ada aturan, ada bagaimana cara penanganan siswa. Ketika guru mapel itu sudah melakukan restitusi, itu tidak membuahkan hasil, maka bisa dilanjutkan kemana biasanya? Ke wali kelas. Wali kelas Ya, Pak, menurut Bapak Ibu tadi pertanyaan baru nih. Kalau sudah gurunya melakukan manajer, sudah melakukan segitiga restitusi, belum berubah-ubah juga, itu kan ya? Sudah juga, iya, iya. Itu tadi, memang yang bisa merubah kembali ke teori kontrol awal kita tadi, Bapak Ibu ya. Yang bisa merubah dirinya adalah dirinya sendiri, gitu. Kita tadi hanya sebagai mengontrol di kiri kanan, memberikan motivasi, menggelitiki kalau kita tadi. Nah, doa lagi berarti kalau itu harus nih. Iya. Apa ya? Dari tahapan itu kan ada di Ibu Desi. Ibu Desi kan sudah pernah juga melakukan sampai ke BK, lalu tindak lanjutnya itu ke psikiater. Dan itu juga yang dilakukan sekolah kita itu sudah berjalan. Ada yang melakukan orang tua siswa kelas 11 ya kemarin. Nah itu alhamdulillah baru ketemu kemarin juga berhasil. Dia keluar dari SMA 1 masuk ke paket dengan sambil pengobatan ke psikiater. Kemarin ketemu Ulin, ada alhamdulillah anaknya sudah jauh lebih baik. Karena ketika dia sekolah traumanya itu sulit bertemu dengan orang, nanti dia mulai sakit perut gitu kan, makanya ke sekolah harus ditunggu oleh orang tua. Nah hal seperti itu kan memang tidak bisa ditangani oleh kita sebagai guru, perlu campur tangan pihak lain. Jadi langkahnya seperti itu terus nih. Pas saya berarti kita melakukan MOU nanti dengan pihak yang terkait terus nih dari humas. Nah, maksud lu ini terkait dengan materi ini yang disosialisasikan atau didiseminasikan dalam kegiatan kita ini, maksud lu kan salah satu rekomendasi misalnya di kegiatan ini sudah tak tertangani juga, itu nah misalnya ada rekomendasi tadi ke tim psikiater. Iya. Mungkin dari kegiatan materi ini ada lagi rekomendasi ke orang lain gitu kan. Nah, supaya tidak mandek di situ. Tawaran kita ya kita lakukan itu sampai bosan sampai ini. Iya itu. Karena segala upaya sudah kita maksimalkan. Mungkin itu Pak Ibu ya. Jadi perlu pemikiran. Nah Bapak Ibu, untuk bagian akhir sebelum kita tutup ini tadi yang sudah disebut. Apa namanya? Kami informasikan bahwa SKP Pak Kemsek sudah selesai dimasukkan, tapi sudah diajukan, tapi harus diterima dulu dari BKD. Jadi kita masih menunggu kalau di sana sudah diterima, baru kita yang bisa mengisi. Nah, jadi tahapannya Bapak Ibu seperti itu. Mau tidak mau kita harus tetap bersabar untuk habis. Terima kasih untuk pengisian SKP-nya. Oh iya. Dan untuk oleh-olehnya kegiatan hari ini Bapak Ibu, kembali ke topik awal tadi. Nanti harapannya Bapak Ibu sebagai guru mapel maupun PA kita mulai membuat kesepakatan kelas ya. Besok adalah Jumat PA, pas aja Bapak Ibu boleh membuat kesepakatan kelas di kelas, diyakini. Nah ini contohnya
Nah, apa kesempatan yang akan dilakukan oleh siswa kita ya? Untuk kelas Pak B Haki 10 MIPA 2 sudah ada Pak Bay. Kemarin ulun sekalian praktek materi ini, tapi nanti Pian bisa menambahkan. Kemarin kami tahapannya sudah baca belum Pak? Ada materi Pak di kelasnya. Nggih. Nah, ya. Jadi kemarin ulun tahapannya semua anak ulun beri kebebasan membuat kesepakatan apa yang diinginkan dia supaya kelasnya nyaman, belajarnya seperti itu. Banyak kemarin totalnya, ada yang 2, ada yang 3 ngisi, ada yang sama. Nah, lalu akhirnya jadi 16. Mingguan kemarin ngisi Pak. Nah, setelah disepakati, kita tanda tangani kemarin. Belum minta tanda tangan, berarti dia siap untuk melaksanakan. Nah, ulun beri penegasan. Ada yang minta Bu, kalau kalian dilaksanakan hukumannya kita denda nggak Bu di kelas, jar anak-anak. Ada yang minta seperti itu. Nah, jar ulun jangan. Kalian misalkan membuat kesepakatan tidak boleh berbicara terlalu keras. Nah, itu maunya apa sebetulnya? Supaya tenang Bu. Nah, itu maksud ulun. Nah, jadi kita supaya toleransi dengan teman saat belajar, jangan ribut. Jadi tidak menuntut untuk bayar atau dihukum. Jadi dia sadar, oh aku jangan ribut nih supaya kawan tidak terganggu. Baik, Bapak Ibu siap ya untuk melakukan kesepakatan di kelasnya? Boleh ya? Iya, nanti kami tunggu yang sudah membuat kesepakatan boleh lah nanti ngupload di grup Giat Semanta. Nah, nanti hasil kerja Bapak Ibu akan kami sampaikan juga pada saat kami melaksanakan nanti kegiatan lomba karya di CGP atau kegiatan guru penggerak. Iya, boleh Pak. Berarti tidak sampai di atas, berarti sampai di atas. Oh, oke. Kalau itu mungkin nanti kalau sudah dibuat semuanya, ya kalau bisa, kalau oleh kepala sekolah, kayak itu lah maksudnya Pak. Boleh? Iya, iya. Kalau yang sudah 10 MIPA 2 lakukan, belum itu mengisi hanya ditandatangani oleh kami yang menyepakati. Apa? Ya, masih sesama guru motor, ya, bukan tingkatan di kelas. Okay. Mungkin itu Bapak Ibu ya, apa yang bisa kami sampaikan. Harapannya hari ini paling tidak Bapak Ibu mendapatkan ilmu baru paling sedikit tentang posisi kontrol tadi, yang kita berubah bersama-sama untuk bisa melayani siswa secara maksimal. Apa videonya? Kenapa? Hanya keputar. Belum kita stop. Belum ada keputar. Wih. Menutup kegiatan hari ini, kira-kira nih dari tayangan tersebut apa yang bisa kita pelajari? Pantang menyerah. Tidak menyerah. Ya. Pagi. Terus apa lagi? Pengantin nih, pasrah pasrah. Oke, berusaha betul. Terus apa lagi ya? Apa lagi Bapak Ibu? Semangat. Ya. Apa tadi kata terakhirnya di sini ada tadi? Ulun melajuinya nih. Apa Putri? Nah, yang tadi ya. Nah, yang tadi berapa?
kasih. Jika kita menginginkan sesuatu, berusahalah sekuat tenaga meskipun mara bahaya di depan kita. Ya, semangat tadi ya, berpasrah iya, ya kalau Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan iya, jangan menyerah sebelum janur kuning melambai. Mungkin itu pepatah terakhir dari kami lah. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas atensi dan perhatiannya. Apa yang kami sampaikan ini hanya sedikit Bapak Ibu, banyak kurangnya dan kami juga belajar, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan dari apa ini ada sedikit ilmu yang bisa kita ambil dan mudah-mudahan bisa kita terapkan. Demikian mungkin dari saya pribadi, saya mohon maaf. Baik, dan kami sudahi dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Seperti apa? Satu saja, nanti baru akan menjadi sebuah kesepakatan kita dalam wujud keyakinan. Jadi sekarang bikinnya masing-masing dulu. Basisnya dah, karena sudah tahu tinggal cek lagi. Sandal boleh Bu? Sandal. Nanti kalau di depan kelihatan dong. Berapa menit tadi ya? Apa jadi kayak? Ya. Siapa yang menang? Yang A, tim A. Oke, terima kasih. Ayo, maju. Pasti monjokan muka ada. Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Seftina dari SMA Negeri 1 Tanjung ingin menyampaikan testimoni terkait dengan kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Sumiati Nur MPD dan Ibu Erni Diana MPD. Berdasarkan hasil kemarin yang saya dapatkan adalah banyak sekali tambahan ilmu terkait dengan budaya positif yang akan sangat bermanfaat bagi saya sebagai seorang guru yang bisa menggunakannya atau menerapkannya ke siswa saya. Nah, dengan budaya positif harapannya dalam proses pembelajaran saya bisa lebih menjadi guru yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, dari budaya positif baik itu dalam hal pemberian konsekuensi, dalam pembiasaan anak di kelas, memberikan keyakinan kelas mereka, terus apapun yang kita lakukan di kelas itu bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betari Hewa Gita. Nah, kali ini saya akan memberikan testimoni tentang keyakinan kelas saya, kelas 10 IPS 1. Nah, yang pertama di sini berdisiplin waktu. Dengan adanya keyakinan kelas ini, kami jadi lebih tepat waktu dalam mengerjakan tugas, datang ke kelas, tidak terlambat lagi. Nah, yang nomor 2 dan nomor 3, menjaga kebersihan lingkungan dan tidak memakai sepatu di dalam kelas. Ini berkesinambungan. Dengan tidak memakai sepatu di dalam kelas, kami dapat menjaga kebersihan lingkungan juga dan melaksanakan piket tentunya. Yang keempat, bersikap sopan, baik, peduli, jujur, dan saling menghargai. Dengan keyakinan kelas yang nomor 4 ini, kami jadi tidak mengatakan perkataan kasar, lebih bersikap baik dan peduli terhadap sesama. Yang kelima, aktif dan kreatif. Jadi kalau misalnya ada kegiatan kelas, kami turut aktif dan serta kreatif untuk memberikan ide-ide. Yang keenam, berdoa sebelum dan sesudah. Biasanya ada yang jadi pemimpin doanya di sebelah Anda. Yang ketujuh, bermusyawarah seperti acara. Kalau misal ada acara kayak business day yang akan datang, kami bermusyawarah. Jadi seluruh warga kelas itu ikut berpartisipasi.
Nah, sekian testimoni dari saya untuk keyakinan kelas 10 IPS 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.